إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita kembali bisa berkumpul di tempat yang baik ini, di salah satu rumah Allah yang diizinkannya untuk ditinggikan dan disebut namanya di dalamnya, di majlis yang juga insya Allah majlis yang disenanginya dan dibanggakan kepada para malaikatnya. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat ini, karena tidak banyak yang mendapatkan nikmat-nikmat seperti ini. Semoga kedatangan kita, setiap langkah kita Allah lipat gandakan pahalanya, dan setiap doa, harapan dan permintaan kita Allah segerakan ijabahnya, dan segala dosa, kesalahan Allah segerakan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk selalu minta tambah ilmu, karena Allah juga minta atau perintahkan kepadanya untuk meminta tambahan ilmu. Mudah-mudahan semakin bertambah ilmu, semakin ringan terasa dan semakin kuat hujjah, sehingga tidak sembarang kita tergoda oleh syubhat, apalagi syahwat. Semoga salawat dan salam senantiasa bersambung kepadanya, kepada Ahlul Bait, pada para sahabat dan siapapun yang mengikuti mereka dengan setia. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuh. Adab Imam Asy-Syafi'i dan kelebihannya atau keutamaannya. Masih dalam bab Qaul Syafi'i rahimahullah fit talab, tentang perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam menuntut ilmu. Artinya pengaruh perkataan Imam Asy-Syafi'i bagi orang untuk selalu bersemangat menuntut ilmu, membaca bukunya, bertemu dengannya, duduk di majlisnya, melihatnya, menyebut namanya dan seterusnya, sehingga bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Dan kita setelah mendengarkan beliau ya dalam Adabus Syafi'i ini, semakin semangat pula kita
Atau justru hilang semangatnya? Tidak kata kau jauh contoh Imam Syafi'i tadinya. Tidak, tambah semangat gitu. Beliau yang begitu saja tak pernah berhenti, apalagi kita yang lebih sering berhenti. Allah musta'an. Kaum muslimin, terakhir perkataan Ishaq bin Rahuya kemarin, kita sampai pada ini, qala ayat yang ke-37, qala akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, perawi kitab dari Imam Ibn Abi Hatim, Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman, yaitu Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad ibn Idris ibnul sama tu Ibnul Munzir, naam, Al-Hanzari, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi qala haddatsana abi, telah menceritakan kepadaku bapakku, yaitu Muhammad ibn Idris ibnul Munzir. Namanya dan nama Imam Syafi'i sama, nama ayahnya juga sama, bedanya di nama datuk. Kalau Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ibnul Abbas, kalau dia Muhammad ibn Idris ibnul Munzir. Qala hadatsana Abdul Malik ibnu Abdul Hamid ibnu Maimun ibn Mihran, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibn Abdul Hamid ibn Maimun ibn Mihran, yang dikenal dengan Al-Maimuni. Al-Maimuni disebut kepada atuk-atuknya, salah satu dari murid Imam Ahmad yang terkenal meriwayatkan masail fiqih dari Imam Ahmad. Ini salah seorang fuqaha, hasil didikan Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaih. Qala li Ahmad bin Hanbal, berkata kepadaku Ahmad bin Hanbal, maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal, itu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu Abdullah Asy-Syaibani, Abu Abdullah Asy-Syaibani Al-Baghdadi. Qala ma laka la tanzuru fi kutub Asy-Syafi'i, wahai Maimuni, muridnya, kenapa kamu tidak menelaah, melihat-lihat kitab Asy-Syafi'i? Kamu kan rajin mencatatkan masalah-masalah fikih dari saya, sah? Jadi fatwa-fatwa Imam Ahmad dicatatkannya, dahulu diriwayatkannya. Maka Imam Ahmad nasihati dia, malaka la tanzur fi kutub Asy-Syafi'i, kenapa engkau tidak membuka-buka kitab Imam Asy-Syafi'i? Ini juga pelajaran bagi kita kaum muslimin. Murid kita, ya jangan iri pula belajar sama guru yang lain. Ya kalau sampai Imam Ahmad takut tepik ke lambang, ya aku gawat kalau Syafi'i lah ngaji onjenya sangdian aja nak ngaji je, apalagi orang lain. Tapi alhamdulillah Imam Ahmad bukan jenis orang seperti itu, sehingga beliau tidak membantah gara-gara ada jabatan. Tapi kalau gara-gara beda pemahaman, beliau yang selalu difitnah oleh ahli bid'ah. Jadi ahli bid'ah membid'ahkan dia, Masya Allah. Ahli bid'ah membid'ahkan dia, sama orang sesat menyesatkan orang lain. Ya itu tidak perlu dipedulikan, karena Nabi saja dulu dibilang sesat. Seluruh Nabi oleh kaumnya dibilang sesat, menyesatkan. Ada Nabi yang tidak disesatkan? Semuanya dibilang sesat. Tidak ada yang tidak. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ya orang sesat mana tahu dia sesat. Kalau tahu dia sesat, dia tak akan taklah mak tak sasik duit. Sang disabut sasik tak lewat, apalagi waktu-waktu sasik. Kena ya, disabut sasik lewat. Enggak, apalagi batu-batu sesat. Jadi kalau sadar orang itu sudah sesat, tidak mau dia sesat. Cuma masalahnya dia tidak sadar.
maka perlu ada yang menyadarkannya. Kalau coron condong jogo uang, ada uang kalau kena jogong mengalatiang ada, kan ada, maka siap-siap je lah kena tu terkena jingkang. Kan dia ada uang kalau dijogong, kalau tak kelatiang je tangan, jingkang je kaki, ada, tak pernah waswah. Tak tiap mana ya membimbing asrama tuan-tuan. Jadi ada nak diumban wak gitu nak apa dapat apa diumban. Untung le banti diumban ni, le ndak sakit dah. Tapi kalau di latiang je tangan tumbuh dia sakit juga. Buat pun caranya wak nak wangi ndak dia sekali dia tolaknya kan. Dia teruskan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dakwah juga seperti itu. Diingatkan mereka tidak langsung bisa menerima, kadang-kadang memfitnah. Tapi begitulah Nabi SAW mengajarkan kita untuk sabar. Alhamdulillah kesabaran Nabi berbuah manis. Sebagaimana kesabaran para da'i juga banyak yang berbuah manis. Walhamdulillah. Baik. Malaka tanzur fi kutub Syafi'i. Kenapa engkau tidak melihat kitab Asy-Syafi'i? Fama min ahadin wada'al kutuba hatta zaharat atba'a lis-sunnati min Asy-Syafi'i. Tak saya temukan, tentu di zaman Imam Ahmad ya, dia katakan tak saya temukan orang yang menulis kitab, ya, punya karya tulis sampai karya tulisnya terkenal, sampai karya tulisnya viral, yang lebih mengikuti sunnah daripada Imam Asy-Syafi'i. Lah, berarti ini kesaksian Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah, Ahmad bin Hanbal, Al-Imamul Mubajjal, memberikan kesaksian bahwa kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di antara kitab-kitab yang ada yang ditulis orang paling mengikuti sunnah. Kemarin kan diakui oleh mereka. Kami dulu tidak tahu hujahnya seperti apa, tertibnya Al-Quran, habis itu sunnah, habis itu ijma, sampai Syafi'i yang ajarkan. Mereka menghafalkan dalil, tapi tidak pandai menggunakan waktu itu, seperti yang sehebat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sama sekarang orang hafiz Quran, tapi dia tidak paham menggunakan Al-Quran sebagai hujah, lalu datang kepadanya orang yang sesat, bisa disesatkan dengan Al-Quranul Karim. Amu bang nasasen? Jadi nak pandai nyosot uang lah. Tak kenal mu dah. Tapi kalau kita hafiz Quran, apa yang ayatnya? Misalnya, apa yang ayat konya misalnya? Apa contoh? Misalnya apa? Wassalamun alayya. Ini tak apal ya, apalagi lain tak apal. Kata kicu lah. Sang le apal je bisa kono. Kono kicu wassalamun alayya. Yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma Jumat patang musawir lalu lupa wa yauma ub'atsu hayya. Salam keselamatan kepadaku di saat aku dilahirkan, dan di saat aku dimatikan, dan di saat aku nanti dibangkitkan. Perkataan siapa itu? Perkataan Nabi Isa alaihissalam. Sebanyak ini tafsir ahli tafsir, mulai dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kemudian Sa'id bin Jubair, Mujahid Ibn Jabbar, Ikrimah, Qatadah, seterusnya nanti At-Tabari, dan seterusnya. Tidak ada yang tahu tafsir Quran. Mosong itu untuk mengucapkan selamat Natal. Sampai nang kini. Nang kini tentunya ndak walang gini salah orang kau nang kini kok. Iya belajar kenang non disabila ta'ala walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan ridha orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Dan sayangnya Allah SWT, Nabi SAW kabarkan akan ada yang mengikutinya. Memang lain hawa memang.
Bos ayat kode. Keselamatan kepadaku hari dilahirkan, hari saya diwafatkan, dan hari saya dibangkitkan. Subhanallah. Kalimat selamat dalam bahasa Arab, salamun, itu bukan ucapan selamat. Bukan ucapan selamat. Pahamnya tak? Kalau ucapan selamat dalam bahasa Arab, tahni'ah. Namanya tahni'ah. Kalau selamat, justru orang sakit kadang dia sebut orang selamat katanya. Paham maksudnya? Orang sakit, apa nak datang? Sakit buyanya, selamat. Maksudnya bukan selamat sakit. Kalau diartikan ke bahasa kita, selamat sakit tak bang Iwan Mak kau cakap selamat, selamat sakit tanya. Bukan. Jadi salamun alayya bukan ucapan selamat seperti yang kita ucapkan hari raya kan? Coba orang Arab nyebut selamat ayah apanya? Salamun Idul Fitri gitu ya. Tidak ada orang Arab bilang salam Idul Fitri, enggak ada. Mereka bilang, Idul Mubarak, hari raya yang diberkahi. Hani'an lak, selamat. Jadi subhanallah, itulah gara-gara bahasa Arab diambil dari bahasa Inggris. Sudah itu terjemahan ke bahasa Indonesia. Sudah itu jadiin bahasa Aju. Itu jadi. Pahamnya enggak? Nah, makanya tujuan lanawulo kini ucapan selamat berduka berduka cita. Di situ aja ambil selamat di harinya mati. Sehingga ada papan bunga selamat berduka cita. Dan lalu keadaan sabun kayak anak-anak enggak, kayak murid-murid dan kan kalau sampai dah mati semuanya dan. Tu ada ni kalian boleh papan bunga, tolong di jen boilah. Ambil amplop, caklah bunga, baiklah amplop no salah. Isi amplop tu sebanyak piti boleh papan bunga tu. Lah, sudah itu ben ke John Doden. Enggak ada? Lah, kalau sampai 1,000 orang kalian membuat macam itu, kali je lah sampai 1,000. Lah berapa piti? Sampai 1 juta. Sampai 1 juta bang, sah? Sampai 1 juta, tu kacin tak cinan wakil binin sudah itu dah. Tak ni so ninggal lah, tak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan betul-betul sayang kayak dayan. Tapi kalau tuan-tuan sayang kayak tuan-tuan tu, tidak papan bunga bakin. Nyuap tulin situ Dr. Desmond Yahya Ma'ali LJ MA tu saya kesuruh nak buang motor. Tetapi esok meninggal lainnya, aja tidur di balik, mau dan potong babi papan bunga, kosan tak ikhlas kosan lah. Ini memang kalau lah mega-mega tak ikhlas. Tapi kalau nak buat jual, tak jual masalah dah. Tapi jangan lupa amplop bunga tadi. Papan bunga cak je lah kat mana tu ni saya tagang ya kan? Ya kan? Ya tak? Yang nampak lagi yang namanya pihak-pihak resmi kadang-kadang memang haruslah itu bunyi saatnya. Papan bunga. Jadi masuk di situ amplop berbunga. Contohnya kayak begini, mananya Leo nengok papan bunga atau nengok amplop berbunga? Assalamualaikum Leo, empatnya nengok amplop berbunga. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bukan salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayya, itu bukan ucapan selamat. Tapi adalah selamat dari segala aib, selamat dari gangguan syaitan. Sebab kata Nabi SAW, ma min mauludin illa wa yat'anu fihi syaitan illa Isa bin Maryam. Tidak ada satu bayi yang lahir kecuali ditekan oleh syaitan sehingga nangis je kan? Kecuali Isa bin Maryam. Jelek. Itu makna selamat di situ, bukan ucapan selamat. Tapi bagi awak yang hafal Quran tapi tidak paham maknanya, wajib temangguk-angguk. Makasih tu propnya. Memang Ustaz Dasman tak pernah jon tu kat kami deknya. Memang Madinah tak tentu apa sendiri adanya. Lah, kasan wang Kanada tentunya, wang Madinah dah. Misal kan? Atau dia perlu jujur belajar ke Eropah, nak ada
pencerahan. Ya leh. Asal itu channel kodok sabut mah tak boleh nyabut orang kafir dah. Sah? Apa ayatnya? Iblis nak tentu ayat tu nolak dah. Ya. Apa ayatnya? Lakum dinukum waliyadin, kan Allah suruh milih. Kalian agama mah suruh Allah milih. Apa sabut kafirnya? Mana anda tak faham? Antum ganggu iya tianya. Iyalah so, iyalah. Ni iyalah so, kau jadi masalah nam. Atau tapi kalau anda lebih ilmu, tanya kayaknya nya di mana dapat ayat tu tuan Prof ni kan? Tu di mana sambutannya? Di surat Al-Kafirun. Ayat berapa? Ayat terakhir ayat berapa? 5. Cetak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abadtum wala antum a'buduna ma a'bud lakum. Ayat 66. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di surah apa tuan? Jawab dek. Surah Al-Kafirun. Coba ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir. Surah Allah Ta'ala nyebut orang kafir. Iya tersanianya. Jadi banyak nih ya iya tersanunya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sampai-sampai ada yang mengatakan para ulama Quran dan hadis belum menafsirkan Al-Quran hadis secara komprehensif. Awak nak komprehensif lah mengeleng jawab lah apa orang buat anggu oleh kan itu mantap komprehensifnya. Kawasan istilah ngicu san. Ya. Komprehensif secara menyeluruh. Tu tanya kayaknya lah buat tafsir tamat je. Ayat alun soci je tamat le. Tu pun cara membuat hukum. Baca tidur tapi pandai menghukum. Iya nya. Sama nyabutnya acu tu ndak kena sarau orangnya. Nya siapa nama? Dak ada nombor. Namanya dak ada tentu sarau. Lapu air je bakal dia. Ndak pernah adanya nya. Bertetangga indok berjalan pernah indak. Tu tentu sarau. Jadi itu sabut doang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itu akibat kalau tidak berilmu. Nah, datanglah Imam Syafi'i mengajarkan sebenarnya ilmu itu ada, cuman menggunakannya diajarkan oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Baik, jadi saya katakan tidak seorang pun yang menulis kitab sampai kitabnya dicari orang, kalau bahasa sekarang kitabnya bestseller, atau kitabnya viral, yang paling mengikuti sunnah daripada Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi memang kalau siapapun yang baca kitabnya benar-benar dengan kitabnya maulanya nyawiknya mazhab Syafi'i, maulanya nyawik mazhab Syafi'i. Apa cara nya ndak sesuai yang bermazhab Syafi'i dengan Imam Syafi'i itu mana? Kalau bermazhab Syafi'i, suah solat berjamaah, mazhab dan Syafi'inya sunat muakkad dunianya. Kan ya? Kan kodoknya ndak mazhab Syafi'i ndak solat berjamaah? Ndak ngaku, ndak. Tapi alasannya apa? Sunat muakkad. Tua tengoklah sejarah Imam Syafi'i rahimahullah. Seperti yang diceritakan oleh muridnya Harmalah ibn Yahya Tujibi di Mesir. Ra'aitu Syafi'iyah, saya melihat Asy-Syafi'i yusalli bil Fustat, Masjidil Fustat, yaitu salat di Masjid Fustat atau Masjid Amr bin al-As, masjid besar di Mesir waktu itu. Waddamu yanzifu min basuratihi, walaupun darah mengalir dari wasirnya. Parah tu enggak? Parah tak? Awak kono dek kode sekeneknya dek camu, apa ndak apa itu kono camu renjinya musim hujan ke bangkit katanya. Tapi ndak apa jangan. Pakai sepatu gotarnya, satu gotar tak pakai motornya. Kalau ndak hamu pasti banyak alasan, kalau ndak hujan ada apa? Banyak alasan. Ikon awak kelakukan kau tugas negara kau jini. Ya, urusan umatnya.
Kalau itu kan urusan pribadi, dianggapnya solat urusan pribadi, urusan umat lebih berat daripada urusan pribadi. Apa pun syarul, seorang ulama je disebut ulama besar ketika nyabui sabui nak boleh mencintai orang kafir, sabui dia lain dan mencintai orang-orang Yahudi. Walaupun dia kafir, walaupun dia kafir. Tapi dan membenci para penjajah Yahudi. Berarti di mata beliau bosong penjajahan lebih berat daripada kesyirikan Ustaz, mana baik kekafiran pada kesyirikan? Kesyirikan. Tuan-tuan suka tak sama syirik? Bela-bela. Bela-belain kita. Banyak acara syirik bela-bela ke. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalaulah membencinya karena maksiat, maka tidak ada maksiat yang lebih dibenci Allah daripada kesyirikan dan kekufuran. Penjajahan, kita benci, tapi bukan karena apa namanya? Penjajahan kita benci, tapi kekufuran tidak kita benci. Seharusnya dia sudahlah kafirlah, menjajahlah, tentu lebih kita benci. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada orang yang masya Allah benci melihat orang berzina, wajib. Tapi orang buat ibadah-ibadah yang dilarang oleh Allah SWT, itu senang, dibela-bela, walaupun mengandung unsur syirik. Mana lebih besar dosa zina pada syirik? Syirik. Itulah yang kadang-kadang tak duduk kaji, tak buya-buya godang dia. Buya godang di Timur Tengah, dihabibkan di Indonesia kan? Indonesia dihabibkan. Nah. Kita kalau di Arab tak Habib Banoro kan. Tapi Indonesia jadi Habib gadangnya, na'udzubillah. Ini diulang-ulang deh. Uhibbul Yahud. Ukarrir. Uhibbul Yahud. Saya ulang. Saya mencintai orang Yahudi. Lakin ubghidu al-muhtalla minhum. Saya mencintai orang Yahudi tapi membenci orang-orang yang menjajah. Na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat, seolah-olah penjajahan lebih berat daripada kesyirikan dan kekufuran. Ini kadang-kadang masalahnya kan tak duduk masalah. Kalau banci berarti buat perangi kan itu ya. Itu dia tak ngaji lah. Kalau tak ngaji itu tak habis. Banyak pakar-pakar, tenaga-tenaga ahli di lembaga-lembaga resmi kenegaraan yang tak paham masalah ini. Kalau dibenci berarti kalau wak benci berarti tak paham je sikon, tak je senang. Lapuk ngaji. Kalau wak benci otomatis diperangi. Bukan. Siapa nyuruh kalian macam itu? Kini uang mencilok. Suka tak kayaknya? Dibenci tak? Dibenci. Tapi boleh dia apa? Dia niayo? Lempatnya. Lempatnya sampai mati ke dia orang. Sono dia niayo sampai mati dia ada masalah. Dia ada masalah. Masalah tak apa dak abin. Tentunya tapi cuma dak abin je lah. Apa sebab di tempat yang hukumnya berjalan tidak akan ada pengeroyokan. Jelasnya tidak ada pengeroyokan. Apa sebab? Sebab kalau ditangkap joleh hukumnya. Jadi kaum muslimin kalau tidak joleh jadi itu dia. Akhirnya tabasa hukum masa. Ayalah la resah lu masyarakat dengan anda aja tiba-tiba anda itu tertangkap. Allah musta'an. Ala kulli hal. Baik. Berarti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala adalah orang yang paling mengikuti sunnah. Sampai-sampai beliau wasiatkan, bila saya sudah mati, lalu tuan-tuan temukan pendapat saya bercanggah dengan sunnah,
maka ketahuilah saya sudah rujuk dari pendapat itu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pesan Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, baik, berkata Imam Imam Ali ibn Abdul Aziz Maudak Amba'ana Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman, yaitu penulis kitab ini, qala wa zakara Abdullah ibn Abi Umar al-Balawi, telah menceritakan pula kepada kami Abdullah ibn Abi Umar al-Balawi, qala, dia berkata, sami'tu Abdul Malik al-Maimuni, saya mendengar Abdul Malik al-Maimuni, yang tadi Abdul Malik ibn Abdul Hamid ibn Maimun ibn Mahran al-Maimuni, yaitu murid Imam Ahmad perawi Al-Masail. Qala li Ahmad bin Hanbal, berkata dia, telah berkata kepadaku Ahmad bin Hanbal, lam anzur fi kitab ahadin mimman wada'a kutub al-fiqh ghayra asy-Syafi'i wa innahu qala li lima la tanzuru fiha wa dzakara li kitab ar-risalah faqaddamahu min kutubihi faqultu ya Aba Abdillah bima dzaka al-kalam bil ihtijaj wa nahnu mashaghilu bil hadis. Berkata kepadaku, Al-Maimun yang ceritakan, berkata kepadaku Ahmad bin Hanbal, ini ulama besar, lam anzur fi kitabi ahadin, saya tak pernah menelaah kitab seorang pun, mimman wada'a kutubal fiqhi, dari para penulis kitab fikih, ghaira Syafi'i, kecuali Syafi'i. Ya, kan banyak di antara mereka ada yang menulis kitab fikih, seperti Abu Ubaid Qasim bin Salam menulis Kitabul Amwal, Kitabul Kharaj, Sufyan bin Uyainah Ats-Tsauri menulis kitab Al-Kharaj, kemudian sepulan menulis kitab ini dan itu. Tapi Imam Ahmad mengatakan, saya tidak menelaah kitab fikih yang ditulis oleh para ulama selain kitabnya Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa sebab? Wallahu alam. Satu, tadi alasannya, yang lain-lain itu lebih banyak kadang dengan ra'yu. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i, seperti yang kita pelajari dari kitabnya, khususnya Ar-Risalah, selalu runut Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Lepas itu baru qiyas yang sahih. Selalu itu. Kemudian kalau menyebutkan riwayat dengan sanad, kemudian beliau menyebutkan, ya, kalau dia tahu sahihnya dia katakan sahih. Ada kalam pula beliau diamkan karena mungkin wallahu alam dia belum menemukan hukumnya sahih atau tidak. Berharap nanti siapa yang membaca setelahnya dari murid-muridnya memperbaikinya. Cuma kadang-kadang murid-murid sogar lega. Nah, atau memang tidak sampai pada mereka, maka menjadi tugas bagi yang setelahnya. Bagi yang mereka yang setelahnya. Nah, baik, saya tidak melihat seperti kita pikir kecuali Syafi'i. Wa innahu qala li, sesungguhnya, nah, dia berkata kepadaku, lima la tanzuru fiha, kenapa engkau tidak menelaah kitab-kitabnya itu. Wa dzakara li kitab ar-risalah, lalu dia menyebutkan kepadaku kitab Ar-Risalah. Faqaddamahu min kutubihi, ini kitab yang diutamakan oleh Asy-Syafi'i di antara kitab-kitabnya. Di antara kitab yang paling diutamakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah kitab Ar-Risalah. Jadi itu mulai itu. Itu yang kita mulai. Karena dia merupakan pondasi dua ilmu besar, yaitu usulul fiqh wa usulul hadis. Usulul fiqh wa usulul hadis. Nah, dan fikih dan hadis itu adalah dua hal yang tak boleh dipisahkan. Dulu semakin banyak fikih hadisnya, semakin banyak hadis, semakin banyak fikihnya. Itu pada awal asalnya. Ya, semakin banyak hadisnya, semakin banyak fikihnya. Karena hadis itu adalah fikih, fikih itu adalah dari hadis. Tapi setelah belakangan orang lebih banyak,
ya, mengandalkan pikiran dan qiyas kadang-kadang lebih dominan qiyasnya daripada fikih hadisnya. Fikih hadisnya itu sudah terlihat sampai di masa Imam Ahmad, sampai dia merekomendasikan kitab Imam Asy-Syafi'i dari yang lain, karena sudah terlihat tulo-tulo bahasa kitanya, tanda-tandanya. Makanya Al-Maimuni mengatakan ketika disuruh oleh Ahmad membuka kitab-kitab Asy-Syafi'i, faqultu lahu, lalu saya katakan, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, maksudnya dia bertanya kepada gurunya, diskusi, bimazakal kalamu bil ihtijaj wa nahnu masyaghilu bil hadis. Kenapa pula kita belajar tentang beradu hujjah seperti itu? Kan fikih kan beradu hujjah. Kalau begini, begitu, begini, begitu. Ini dalilnya, ini hukumnya, ini dalilnya. Kalau ini maknanya, ini dalilnya, nasnya seperti ini, memahami dan sebagainya. Ya kita kan masyaghilu bil hadis. Kita adalah orang yang disibukkan dengan hadis. Karena mencatat, meriwayatkan, menghafalkan, memeriksa, mentakhrij hadis juga bukan masalah ringan. Bukan masalah ringan. Makanya Syekh Al-Albani sekarang, yang orang banyak yang tidak paham, bukan berilmu dari beliau. Biasanya orang yang tidak berilmu mengira Syekh tidak berilmu. Ya, tentu orang yang berilmu tidak bisa menilai orang yang berilmu. Tapi apa boleh buat? Ini banyak. Ini kadang-kadang ilang patut dek katuju. Kan iyanya iyo kaji runya tapi kan itu masalah. Iyo kaji, tapi kalau nibo kajinya dia hilang kaji awak dehnya. Iyalah. Nya di bawah sunnah dia. Tu apa? Antu tak kenal mau kawan. Ya, mau berkawan gaji. Ayo jaminya. Namor. Kata Ibn Abbas, kalau datang bid'ah banyak sunnah hilang. Tak ulang sunnah dia. Ngomong bagak lo bid'ah tu kadang lah. Kan ya? Kan bagak bid'ah lah. Apa dia bagaknya? Apa dia bagaknya? Hah? Tak dia banyak orang je sesuai je seleonya, lahirkan dari seleo tu mah. Kan lahirnya dari seleo. Kalau sunnah kan tak dari seleo dah. Dan turun dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadang sesuai seleo, kadang tak sesuai. Kan iya. Kalau bid'ah sesuai. Nah. Sesuai. Contoh misalnya kalau contoh malam hari. Coba baca selawat seorang dek tuan-tuan, berapa lama tolak? Baca selawat malam Jumat misalnya, tolak sampai pagi? Kan tak tolak dah? Tapi kalau lima sama? Kalau lima sama? Kan tolak? Kalau baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Bosan dah? Bosan dah? Ngaku je lah iya ya. Iya. Naam. Tapi kalau baca ya Maulaya salli ala, sambil lupa lagu bergitar sekali. Mau bahasanya? Enggak. Hanya sesuai je saleho. Nah, makanya lebih disenangi daripada sunnahnya. Asalnya dari saleho. Nah, asalnya selera terbitnya dari hawa, dari keinginan. Nah, apalagi manusia kan ingin, Ustaz kalau salawat nan itu dah apa faedah Ustaznya? Tentu awak kalau jujur dengan sunnah, ndak adon sunnah ndak watadon, ndak wadong-wadong je dah. Iya kan? Akhirnya dek banyak pertanyaan para ulama, para orang masyarakat, Ustaz, dan kalau nak dia baca salawat nak lapang zaki. Buat salawat munfarijah misalnya, ya kan? Apa coro dengan salawat dua bota orang sakit, dibuat salawat syah. Tak apa tuan-tuan elok ni enam. Kalau misalnya dan dosun banyak, bapa coro nak dosun kata bakau sodo. Dibuat salawat nariyah. Bapa lo coro sebodon susah datang pengajian. Aliado kan dibaca doang lewong baca salawat badar salatullah kan lewo ibu baca
Semua ibu suang baca Allahumma salli ala Muhammad wa alil Muhammad lewa baca. Hah? Tanya kayak ibu lewa enggak? Tapi kalau salatullah salamullah ala taha rasulillah salah bisalah dia kan. Jadi memang lebih disenangi. Apa sebab? Karena lahir dari selera keinginan. Kan ya? Nah, mungkin. Oleh sebab itu makanya lebih banyak, lebih kuat dan lebih bertahan. Betullah kata Syekhul Islam rahimahullah ketika bicara tentang masalah hari raya, apabila orang mengadakan hari raya yang tidak ada dalam syariat dan menganggapnya bagian dari syariat, pasti akan lebih mereka ramaikan, lebih mereka ta'zim lebih dari hari raya yang disyariatkan. Kan ya? Kan iya. Saya tengok perayaan Karbala 1 Muharram. Kalah musim haji dia. Kan ya? Wih, haji berapa orang datangnya? Haji. Kenapa nak haji saya? 3 juta kan? Yang legal, ilegal adalah 3 juta. Nah, misal kaum muslimin dan muslimat. Tapi kalau uang pergi hari Karbala ke Iran, tahu tuan-tuannya? Dia 20 juta. Tak banyak fitir. Makanya tak heran mereka kalau membuat mereka kuburan megah-megah dah. Kuburan Khomeini nya $6 miliar biaya pembangunan. Cetong mah $6 miliar. Ajan tentu nih buat juga. Nah, apa sebab? Sebab pemasukannya banyak. Jadi dijadikan destinasi wisata religius. Dan itu bisa subur di negeri kita. Kita ada kesamaan dengan mereka. Kesamaannya apa? Sama-sama mereka mengkultuskan para imamnya. Kalau orang-orang kita suka mengkultuskan para ustadz, kiai dan buyanya atau walinya. Sah? Nah, kalau mereka suka kalau beribadah itu didemonstrasikan ibadahnya, kita juga asyik dengan ibadah yang didemonstrasikan. Mau sama gitu. Makanya hati-hati Syiah akan lebih mudah masuk gara-gara pintu yang 2 ini. Kultus, sehingga harus ada haul tauhid. Asli haul itu kan dari Syiah aslinya. Yaitu haul setahun meninggalnya 10, setahun meninggalnya 10. Ada haul semua itu ditiru oleh orang-orang tasawuf di kita. Sah? Nah, wallahu musta'an. Masuk waktu? Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
haula wala quwwata. حي على الصلاة La haula wala حي على الفلاح la haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala الله أكبر الله أكبر Allah Allah. لا إله إلا الله Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahu rabbana hadina was-salatu al-qa'imah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi Al-Maimuni di sini mengatakan kepada syekhnya, kita kan sibuk dengan hadis ya. Sibuk dengan hadis, masyaghilul bil hadis. Ya biarlah masalah fikih ini untuk orang ahli fikih. Tapi wallahu alam nampaknya dia akhirnya tertarik juga karena di antara yang masyhur riwayatnya dari Imam Ahmad Masail Al-Maimuni. Nah, qala berkata perawi akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim. Qala hadatsana Ahmad ibn Utsman An-Nahwi, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Utsman An-Nahwi. Nahwi di sini bukan nisbat pada ilmu nahwu, tidak, tapi Nahwi ada nisbat kepada tempat namanya Nahwa di Irak. Qala sami'tu Aba Qudayd, saya mendengar Abu Qudayd yaitu Ubaidullah bin Fadalah ibn Ibrahim An-Nasa'i, yaqul berkata, sami'tu Ishaq bin Rahuyah, saya mendengar Ishaq bin Rahuyah atau Rahawayhi, yaqul berkata, katabtu ila Ahmad bin Hanbal, saya menulis surat kepada Ahmad bin Hanbal. Wa sa'altuhu ayyuwajjiha ilayya min kutub Syafi'i. Dalam surat saya meminta untuk mengirimkan kepadaku kitab-kitab Asy-Syafi'i. Kitab Asy-Syafi'i. Kemarin kan masih ingat tuan-tuan ketika bertemu dengan Imam Ahmad di Makkah, ya, di majelis Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Ishaq juga awalnya tidak bersemangat, tapi setelah diperkenalkan oleh Imam Ahmad, akhirnya dia bersemangat untuk pelajari kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, maka saya minta dia mengirimkan kitab-kitab Syafi'i ma yadkhulu hajati, yang masuk dalam kebutuhan saya. Fawajjaha ilayya bi kitab risalah, maka dia kirimkan kepada kitab risalah. Kenapa kitab risalah yang dikirimnya? Sebab Ishaq bin Rahuyah adalah salah seorang fuqaha, salah seorang fuqaha ahli fikih, sampai Imam Ahmad mengatakan ma'abara ilaina nahru Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq, tidak pernah menyeberang ke kami di Baghdad, menyeberang sungai Khurasan ke kami di Baghdad yang lebih faqih dari Ishaq ibn Rahuyah. Ishaq ibn Rahuyah, padahal banyak ulama yang dari Khurasan datang ke Baghdad, ya, selain Ishaq bin Rahuyah, tapi yang paling faqih adalah Ishaq bin Rahuyah. Nah,
Ya di antaranya sekelas Imam Abdullah bin Mubarak juga berasal dari Khurasan. Nah, itu tapi Ishaq lebih pakai. Nah, yadkhulu hajati, yang masuk dalam kebutuhan saya. Bahwa ja'iliyah kitab risalah. Ya, kalau antum nak jadi faqih, maka ini pelajari kitab ar-risalah ini. Ini juga menunjukkan pada kita betapa kitab ini mengambil tempat di hati ulama di zaman Imam Syafi'i sendiri sampai kepada ulama-ulama setelahnya. Makanya kita berusaha pula untuk, ya walaupun dengan keterbatasan sekali, tapi kita mencoba untuk menghidupkan ilmu imam yang besar ini. Ya sesuai dengan kemampuan kita ya bang, tak paksakan pula. Ya Imam Syafi'i hebat bahasa, awak nak hebat bahasa kan? Bahkan sabulah tak pandai bahasa Arab gini. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Qala akhbarana Abu Hasan, telah menceritakan kepada kami Abu Hasan, qala hadatsana Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Abi Hatim. Qala hadatsana Abu Zur'ah, telah menceritakan kepadaku Abu Zur'ah, yaitu pamannya atau mamak dia, saudara ibunya. Dia juga ulama besar hadis di masanya. Kalau di waktu itu di Rai itu ada dua ulama hadis besar, yang dua-duanya adalah satu ayah daripada Ibnu Abi Hatim, yaitu Abu Hatim Ar-Razi, satu adalah mamak daripadanya, yaitu Abu Zur'ah. Dikenallah Abu Zur'ah Ar-Razi dengan Abu Hatim Ar-Razi, atau disebut juga dengan Ar-Raziyaini. Ar-Raziyaini, dua orang ulama dari Rai. Nah, qala balagani anna Ishaq bin Rahuyah kutiba lahu kutubus Syafi'i. Nah, sampai kepadaku bahwa Ishaq bin Rahuyah tadi siapa namanya? Ishaq bin Ibrahim ibn Makhlad Al-Hanzali, dikenal dengan Ibnu Rahuyah. Nah, Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahuyah Al-Hanzali Al-Khurasani. Taib, balagani anna Ishaq bin Rahuyah kutiba lahu kutubus Syafi'i. Telah sampai kepadaku bahwa Ishaq bin Rahuyah dicatatkan untuknya kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i, ditulis ulang untuknya. Fatabayyana fi kalami asya' qad akhadha min Asy-Syafi'i. Maka kadang-kadang dia menukil tapi tidak disebutkan. Ya, misalnya, biasalah seseorang belajar dari gurunya, atau belajar dari kitabnya. Lalu ketika dia mengungkapkan masalah yang sama, dia sebutkan dengan bahasa yang sama. Lalu dia tidak nisbatkan kepada gurunya. Mungkin karena sebab satu, ya karena ini ada perkataan sudah dihalalkan untuk dinukil, untuk dipahami, tidak ada masalah. Yang kedua, ragu dia apa benar dikatakan oleh Imam Syafi'i atau selain daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yaitu kadang-kadang kita terucapkan bahasa yang bahasa itu diucapkan oleh guru kita, atau kita ambil dari sebuah kitab, tetapi kita lupa apakah itu kita ambil dari kitab atau memang kita sendiri yang menginikannya. Jadi kata Imam Abu Zur'ah, kadang-kadang fatabayyana fi kalami asya' qad akhadahu min Asy-Syafi'i. Kadang-kadang di dalam ucapannya ada beberapa hal dari Imam Asy-Syafi'i wa qad ja'alahu li nafsihi, seolah-olah itu perkataan dia sendiri. Jadi dia tidak nisbatkan ini berkata Syafi'i. Wallahu alam. Ya, kita berbaik sangka pada ulama tersebut. Kita aja sering melakukannya. Sampai kalau tidak ingatkan, kalau tidak diingatkan oleh syekh kita atau guru kita, wah menyebut turunnya kan dia sebut dah. Oh so iya syekh aja sebut nya. Wang pandang baca kitab itu lay. Wang ambil dari Imam Az-Zahabi di Dualul Islam juz 4 halaman sekian. Ngaku leh. Ayat itu saya pandang baca cuma tak terkanang dan maksudnya punya perkataan itu. Ya dah? Kan ya? Nah. Sama gininya wak menyebut misalnya hilang patut dekat 7. Asal solat bahasa dia je kan? Padahal bahasa tu satu. Tapi tentang siapa dah nango dak abet ngele. Nyala banyak orang ngodong orang tutunya buat itu hilang patut.
Dek ke 7. Lah nak hilang lo le sikat tu kan ya. Kalau mulai hilang lah. Kalau mulai hilang. Nah. Kok disawak lah kelampauan kan. Ha? Kok berbisak lah kedengaran. Kalau kodoknya we tadi sabu ambil pertama nak teranang dak nuna. Ya, ada mungkin tak. Buya Ismail Syahid dulu dah ambil rahimahullah dari biar godang dari mana. Jalanya. Nah, ya saya. Contoh misalnya kalau kan pulang oleh sudah makan kau menjalo ikan ke ujung pulau kan, ikan pitulu dicampak dahulunya. Kayak nak buka selo nak di pintu tau gak? Dahulunya. Itulah apelnya macam itu tapi tak siapa mau aja dulu terkadang dan gini dah. Osok-osok ucapan den kan. Nah, jadi dalam masalah fikih juga seperti itu. Misalnya seketika ada ungkapan kan sering anak ulang-ulang barangkali tonton masih ingat juga segala sesuatu yang keluar dari jalur utama pasti kebijakan tidak sama. Dengan terkadang den punya orang. Tapi kalau mau susuk dia tuan-tuan dalam kitab dayan mosong dan ambil dari ulama sianu ingin insyaallah esok dan sabuk lah berkata Imam Sipulan. Nah, tapi nak tentu dan itu ungkapan dan sah. Tapi kalau ada ndak lupa dan caklah ben kayaknya. Jalan karena memang barakatul ilmi isnadu ila ahli. Karena ilmu itu barakat kalau disandarkan kepada pemilik aslinya. Jelas ya? Jadi ini yang dimaksud oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Karena dia juga membaca kitab Asy-Syafi'i. Lalu dia dengarkan pula Ishaq. Karena Ishaq itu martabatnya dia lebih duluan dari Abu Zur'ah. Martabat gurunya. Lalu dia katakan, ikut perkataan Syafi'i. Ini nukil Syekh tapi tidak sabuin dari Imam Asy-Syafi'i. Dan kita ketika belajar itu juga. Ketika kita menerima dari guru kita, dari Syekh kita, dia ungkapkan suatu ungkapan. Kalau tidak salah ini ungkapan si fulan. Sah? Atau kadang pasti dawat. Itu ungkapan si anu. Cuman saya tidak sebutkan ungkapan dia siapa. Karena yang nama bahasa bisa saja bahasa itu mirip-mirip kan? Mirip. Biasa itu. Jadi kaum muslimat kata Imam Abu Zur'ah fatabayyana min kalamihi fatabayyana fi kalamihi di dalam ucapan siapa tadi? Ishaq bin Rahuya terdapat beberapa masalah yang sebenarnya diambil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini dari satu pihak juga dari satu sisi juga menunjukkan bahwa perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam masalah-masalah agama itu dinukil orang, ditiru orang, diikuti orang, menandakan beliau memang di level tinggi. Sampai ulama sebesar Ishaq bin Rahuya saja menggunakan ungkapan Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaihi. Kemudian kita lanjutkan satu riwayat lagi. Akhbarana Abul Hasan telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi, perawi kitab ini dari Ibnu Abi Hatim. Qala anba'ana Abu Muhammad telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad itu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim penulis kitab ini. Qala haddatsana Abu Zur'ah telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul Karim Al-Hanzali Abu Zur'ah Ar-Razi qala nazara Ahmad bin Hanbal fi kutub Asy-Syafi'i. Ahmad bin Hanbal ya menelaah kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i. Maka kita katakan Malik punya tulisan tangan pada Syafi'i, sah? Syafi'i punya kakok tangan ke Ahmad bin Hanbal. Jelas? Jadi sebab itu izin berbantah joleh antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Janganlah buat pagar-pagar rasis lah. Kenapa buat pagar rasisnya? Kalau nak jadi ahli sunnah si koyenya jangan mazhab Hanbali, mesti mazhab Syafi'i. Macam mana apa Syafi'i lucunya? Macam apa Syafi'i? Tak habisnya. Nya tak habis Syafi'i tapi nya wajib bermazhab Syafi'i. Antu dah cuy. Syafi'i tak pernah yasinan ni kan misalkan itu. Kan ya? Ada Syafi'i yasinan kan tak ada.
Kalau menceceh wangi jadi loh. Menceceh wangi jadi kaum muslimin muslimat. Oleh sebab itu, jangan dibangun tembok-tembok rasis itu. Itu tembok rasis namanya. Bahwa mazhab kalau ahli sunnah di Indonesia mesti mazhab fikih Syafi'i. Itu Manambar Hambali tak boleh hidup di Indonesia. Tak ahli sunnah nama. Mazhab Hambali, mazhab ahli sunnah pun tak. Kalau mazhab ahli sunnah di mana di Indonesia mesti tetap ahli sunnah. Mazhab Maliki, mazhab ahli sunnah apa tidak? Ahli sunnah. Tu tiba Indonesia apa rebo baja? Makanya itulah hawa. Kadang hawa tu menghilangkan ilmu. Syafi'i itu anak didik Imam Malik. Ahmad bin Hanbal anak didik Imam Syafi'i. Kemudian Syafi'i sendiri juga bertemu dengan murid Imam Abu Hanifah dan mengambil ilmu juga daripadanya. Tak ada pernah mereka wang kalau ke Baghdad ini kan. Wang kalau ke Baghdad kalau nak jadi ahli sunnah ikut Ahmad, karena Ahmad di situ. Tak apa nak Syafi'inya bu wang matnya kalau pergi ke Mesir mesti mazhab Syafi'i, kalau tak diakui ahli sunnah. Betulnya nangahnya pengikut Abu Hanifah. Kaliannya kalau ke Kufah boleh anggap ahli sunnah ke ikut Abu Hanifah. Itu sonolah basi kaji itu dulu. Banyak hadis palsu dikarang gara-gara itu dulu. Banyak hadis dipalsukan oleh para fanatis mazhab untuk mengangkat mazhabnya, merendahkan mazhab yang lain. Jadi ulang-ulang je lah. Sama kaji nak ulang kaji lah. Esok di Makkah 4 kali solat. Ketujuh tuan-tuan. Solat zuhur 4 kali, solat asar 4 kali, solat maghrib 4 kali, solat isya 4 kali, solat subuh 4 kali. Terbayang tu je. Jauh-jauh dalam masjid raya buat dulu 4 kali solat 4 mazhab. Senang orang melaksanakan? Menyulitkan. Awak sudah lama no Hambali itu solat. Mentang-mentangnya orang kerajaannya lah. Kan macam itu dulu terjadi, sentimen tu ada. Ketika dulu mazhab ada kubah mimbar-mimbarnya, karena yang berkuasa waktu itu adalah Turki Utsmani bermazhab Hanafi, itu mimbar canggih ancak pada mimbar yang lain. Pas nampak yang miskin waktu itu imam mimbar mazhab Syafi'i. Nya ndak ada penguasa orang musikin waktu itu loh. Jadi Turki Utsmani yang kayu maka mimbar mazhab Hanafi lebih megah. Tu Cina tu Cina itu. Cina enggak? Enggak. Jadi lebih baik tetap di atas Quran dan Sunnah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi imam kita siapa? Bingung dah imam dek nak boleh. Tanya lah ke kami le tu. Kau tanya ke nyore. Antum tak kenal imam bawa dia. Imam kita adalah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu tak pakai ulama. Dia tu kan kita ulama pakai kan tadi cerita ulama juga lah. Kan ya? Nah, memakai ulama iya, tapi imam kita tetap satu, yaitu Imam Imam Al-Hashimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin, dia nama nak dipagau-pagau nak. Dia nama dipagau, kacau tu lain, tak pernah kacau Syafi'i je Ahmad. Kan tak pernah kacaunya dah. Lepas nak kacau waktu nak hidup tu apa nak ya kacau sama? Muid Ahmad berbantai muid Syafi'i. Nah dulu. Muid Malik berbantai je Syafi'i. Tak ada dah. Baru kacau setelah tu macam dakwah tu. Macam dakwah tu terbantang. Jadi mereka takkan kacau dah. Kalau Nabi yang jadi ikutan tak akan kacau. Tapi seorang nak mengikut Nabi, seorang nak mengikut yang lain, hati itu kacau. Nah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita diberikan Allah SWT petunjuk. Ni Datuk suara mau apa lah, lupa tahun-tahun meninggal dan orang abad lah tu. Buat tengok tanya yang nya tahun 2035
Ya antara 230 ompek atau 230. Orang tengok lah soal masalah tu. Nya kira nak orang kam apanya penolong mesin pencairan. Ishaq bin Rahuya. Ada yang hafal dan lupa orang. Pokoknya dia 230 sekian tu 2. Pokoknya sebelum Imam Ahmad meninggalnya. Ada yang hafal? Akhir tu basuhnya 238. Jangan lupa je dulu lah. Soal tanyang lah. Ayo tu tes dan tu. Soal tes satu soal lah. Jadi wafat 238 Hijriah. Nah. Apal tu Nah, jadi lupa je lah. Nah. Ini lah campur-campur gila kan. Nah. Ala apal? 238 Hijriah. Nah. Terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.